Dikabulkan atau justru ditolak gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan usai sidang berjalan sejak Senin hingga hari ini. Kita bahas bersama kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, dan juga staf ahli Kapolri, Arianto Sutardi. Pak Arianto, selamat malam. Mas Insang, selamat malam. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang. Mas Insan, jadi hari ini ada yang menarik nih dari kesimpulan di suatu sidang gugatan pra-peradilan. Jadi kayaknya baru kali ini nih hakim meminta penilaian kepada pihak pemohon dan juga termohon. Menurut Mas Insang, ini sebenarnya hakim lagi meminta karena kenapa? Kasusnya sensitif atau kasusnya ini menyita perhatian publik yang begitu besar? Ya, kalau menurut hemat saya bahwa hakim meminta itu sekedar bahwa perkara ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa perkara ini menyita perhatian publik, sehingga hakim betul-betul ingin secara objektif kemudian independen. Tentunya hal tersebut bukan dari penilaian hakim sendiri, makanya dia meminta kepada para pihak untuk memberikan penilaiannya, kan begitu. Kalau seandainya hakim itu yang mengukur dirinya sendiri kan nggak mungkin, Pak. Ya kan, makanya dimintalah para pihak untuk mengukur apakah hakim itu independen. Apakah ini sering terjadi di sidang atau baru kali ini? Kayaknya nampaknya baru kali ini nih. Baru kali ini hakim meminta hal tersebut. Oke, jadi kalau dari Pak Arianto melihat ini seorang hakim tunggal baru pertama kali nih menanyakan masing-masing kepada pemohon maupun termohon bagaimana penilaian mereka terhadap hakim tunggal selama memimpin jalannya sidang. Ini kalau dari sisi perspektif dari Pak Arianto sendiri melihatnya karena kasus ini begitu sensitif, menyita perhatian publik? Kalau saya sih menilainya karena Pak Hakim ini kan mencoba lebih berhati-hati ya. Karena nih sidang pra-peradilan ini kan kelanjutan daripada kasus yang 2016 dulu yang dipertanyakan kebenarannya gitu kan. Waktu itu kan 2016 kan dinilai oleh masyarakat bahwa itu penyidikannya kurang sempurna. Kemudian jaksa penuntut umum kok bisa menerima. Dan kemudian hakim kok bisa memutus dengan bukti-bukti yang cuma sederhana itu. Bahkan sampai Mahkamah Agung juga memutus sampai inkrah. Nah ini masyarakat kan semua menyoroti itu semua penuh dengan kejanggalan. Nah makanya ini sekarang ini dengan adanya sidang pra-peradilan ini kan juga memperbincangkan mengenai masalah kejanggalan yang menurut dua pihak berbeda-beda. Tapi bukan adanya ketakutan ya Pak Arianto, bukan, karena kan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian jangan sampai nanti dianggap bahasa hakim sembarangan mutusnya seperti dicap hakim-hakim yang dulu itu seakan-akan kok begitu kok langsung diterima, buktinya kurang detail kok langsung diterima. Ini menunjukkan kehati-hatian hakim ya. Kalau minta penilaian masing-masing itu, ini kemarin kan panjang banget itu, perdebatannya kan panjang, larut-larut, tapi intinya hanya kepada yang satu bersikukuh kepada dua alat bukti, yang satunya bersikukuh kepada bahwa alat bukti yang dipakai itu kurang lengkap. Kan gitu. Nah sepanjang itu hakim ingin menilai intinya apa sih sebetulnya yang diminta oleh termohon itu, pemohon, dan kemudian intinya apa pembelaan yang disampaikan oleh si pemohon. Saya kira itu untuk memudahkan hakim mengambil keputusan. Nanti kan putusannya pada hari Senin ya Mas Insana. Tadi juga ditegaskan oleh hakim bahwa tidak ada tekanan, tidak ada masuk angin begitu. Pokoknya untuk terbaiknya bukan bagi permohon atau termohon, tapi buat masyarakat. Jadi apapun sudah siap nih terima keputusan nanti di Senin. Apapun hasil putusan hari Senin kami menerima karena hakim tunggal juga menyampaikan sangat tegas bahwa ini bukan untuk kepentingan pemohon ataupun untuk kepentingan termohon, tapi jauh lebih besar adalah untuk kepentingan bangsa Indonesia. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya respon tadi dari bidang hukum dari Polda Jabar yang menolak seluruh dalil-dalil, responnya seperti apa? Wajar-wajar saja kalau pihak termohon menolak seluruh dalil-dalil. Tapi yang pasti kami sudah mengungkapkan semua dalil, baik bukti surat maupun saksi fakta, kemudian ahli yang hadir dalam persidangan. Dan ada beberapa poin yang kami tangkap bahwa terpenuhinya dua alat bukti itu menurut hemat kami itu sama sekali jauh dari harapan. Karena mengapa? Bahwa secara faktanya di persidangan pihak termohon mengajukan surat permohonan gerasi, kemudian putusan pengadilan terhadap 8 orang terpidana, kemudian lagi visum et repertum dari 2 korban tersebut. Kalau kami menilai bahwa
bukti surat yang diajukan oleh pihak termohon kan sama sekali tidak ada kaitannya dengan klien kami Peggy Setiawan. Mungkin saja ada kaitannya dengan Peggy Peron, mungkin. Tapi sama sekali tidak ada kaitan dengan Peggy Setiawan kalau kita melihat dari bukti surat tersebut. Makanya kami menilai bahwa seharusnya dalam pra peradilan yang kami ajukan ini, itu kan seharusnya perdebatannya adalah apakah Peggy Setiawan adalah Peggy Peron. Kami jawab tidak, bukan figur yang berbeda. Kemudian dari pihak termohon mengatakan bahwa Peggy Setiawan adalah Peggy Peron. Harusnya ini yang ada buktinya, tapi dan ini dipertanyakan oleh teman-teman tim kuasa hukum, kenapa tidak dijelaskan di sidang gitu maksudnya ya? Bukan hanya sekedar dijelaskan dalam persidangan, tapi ini harus ditunjukkan bukti tersebut, ya kan? Harus ada buktinya, karena ini dua orang yang berbeda yang coba dikait-kaitkan, kan tidak seperti itu. Kalau gitu saya tanya pandangannya ke Pak Arianto deh. Pak Arianto melihat yang dipertanyakan terus sama pengacara adalah bahwa selama jalannya sidang pra peradilan bahwa Polda ini atau penyidik Polda tidak bisa menunjukkan bukti penangkapan hingga siapa Peggy ini, Peggy Setiawan alias Peronnya ini berbeda menurut kuasa hukum. Nah, tapi tidak bisa dibuktikan di sidang, Pak Arianto. Ya itu kan strategi yang ditempuh oleh para pemohon ya. Tapi dalam hal ini, di dalam sidang pra peradilan ini, intinya adalah bagaimana nanti penilaian hakim di dalam menilai alat bukti yang disodorkan oleh termohon, oleh dalam hal ini oleh penyidik. Apakah oleh hakim nanti dinilai menurut hakim, apakah bukti-bukti yang disampaikan itu sudah melebihi 2 alat bukti yang cukup apa tidak? Dan kemudian apakah 2 alat bukti itu kalau itu sudah memenuhi prosedur yang benar apa tidak. Dan kemudian dibandingkan dengan penilaian hakim atas sanggahan yang disampaikan oleh pihak pemohon. Yang dimana mengatakan bahwa itu salah tangkap dan sebagainya. Dalam hal ini kan termohon sudah menerangkan dulu. Membuktikan bahwa Peggy yang dimaksud yang sekarang ditangkap ini, siapapun Peggy-nya, Peggy Setiawan atau siapa, itu adalah Peggy yang disebut di dalam sidang 2016 dulu itu gitu. Dulu saja sudah termasuk di dalam sebagai tersangka kan. Nah sekarang tapi tidak puas dari tim kuasa hukum gitu, tidak benar-benar. Iya, memang itu sanggahan yang memang paling celah daripada kuasa hukum untuk menentang bahwa itu salah orang. Tetapi hakim akan melihat nanti dari apa yang diceritakan oleh penyidik. Selama itu kan dia kan cerita tuh ini proses bagaimana ini dan sebagainya, meriksa sampai ke rumahnya dan sebagainya. Itu hanya untuk membuktikan bahwa Peggy yang ditangkap sekarang ini adalah Peggy yang dulu itu gitu. Itu aja, tinggal nanti terserah tinggal hakim apakah dia masih percaya atau bukan percaya, masih meyakini bukti-bukti yang disampaikan oleh si termohon itu memang valid dan cukup, atau dari kuasa hukum yang menolak bahwa itu bukti itu nggak valid, nggak kualifikasinya kurang sehingga patut digugurkan. Mas Ihsan, sebenarnya kalau tadi dari kesimpulan kan diserahkan ya, jalannya sidang juga sangat singkat, kurang dari 10 menit bahkan ya. Sebenarnya boleh tahu nggak sih poin-poin apa yang diserahkan di kesimpulan itu? Kalau poin kami selaku pemohon yang pertama menegaskan seperti yang saya katakan tadi, Peggy Setiawan bukanlah Peggy Peron, ya kan, bukan sama sekali bukan Peggy Peron, dan tidak ada bukti yang disampaikan oleh pihak termohon bahwa Peggy Setiawan adalah Peggy Peron. Karena ketika kita berbicara hukum ini, segala bukti untuk menentukan seseorang tersangka itu tidak boleh dengan hanya dugaan. Dia harus terang, dia harus nyata. Itu yang pijakan kami di situ. Kemudian juga terkait dengan penyitaan. Penyitaan di 2016 yang dilakukan oleh pihak termohon, kami duga itu tidak memiliki surat. Itu yang pada saat pemeriksaan ahli itu yang menegaskan bahwa penyitaan seperti itu adalah penyitaan yang ilegal. Kemudian lagi bahwa pada saat ditetapkan DPO 2016, Peggy Peron ditetapkan DPO 2016. Kemudian berselang 8 tahun, bahkan saat didatangi rumah klien kami, sudah disampaikan oleh pihak keluarga bahwa klien kami berada di Bandung dan tidak pernah juga didatangi. Ya kan? Nah, kemudian 2024 kemudian ditetapkan tersangka. Ini yang menjadi janggal, tidak ada sangkut paut, tidak bisa dimaknai bukti surat
para terpidana itu dimaknai bahwa Oke. itu adalah bagian dari Peggy Setiawan. Oke. Tidak demikian. Iya, tapi yang jelas nanti kita akan melihat di hari Senin putusan dari Hakim Tunggal Eman seperti apa, karena memang sudah jalannya sidang pra peradilan terjadi selama sepanjang 1 minggu ini, 5 hari. Terima kasih Mas Insan, Pak Arianto, terima kasih. Selamat Sama-sama. malam. Terima kasih. Ya. Selamat malam.